Ya, jumpa lagi dengan Jana. Kami sedang ada di RRI Denpasar, Jalan Hayam Huruk. Selamat sore Pak Rudi. Selamat sore Mbak Jana. Ya, saya akan bertanya sesuatu dari klien paket diet di Galaksur juga. Dia sudah ikut paket berapa minggu ini. Nah, kemudian yang membuat dia agak gusar adalah ternyata dia diwarisi pusaka oleh ayahnya almarhum. Nah, itu hendaknya dipelihara untuk keluarga. Nah, sedangkan dia memakai kalung Galaksur, di mana dia tidak tahu energi dari pusaka tersebut apakah negatif atau positif. Nah, itu yang dia ingin tanyakan, dengan memakai Galaksur bagaimana dengan pusaka yang diwariskan oleh orang tua tersebut. Baik. Jadi Mbak Jana, banyak sekali pusaka-pusaka itu ternyata ada isinya. Jadi memang betul saya punya buktinya ya. Banyak pusaka-pusaka yang ternyata ada isinya. Nah, tentu saja almarhum sang ayah atau dia sendiri pasti tidak mau isinya itu yang negatif. Kita mau kalau isinya positif. Gampangnya begini, energi negatif bersumber kepada setan, yang positif bersumber kepada Tuhan. Atau kalau ada jinnya, jin baik itu bersumber kepada Tuhan, jin jahat bersumber kepada setan. Nah, sekarang bagaimana kita tahunya? Nah, ada kejadian yang menarik Mbak Jana, ini kejadian 17 tahun yang lalu. Pada waktu kalung Galaksur, saya baru bawa masuk Indonesia baru beberapa hari. Kalung Galaksur baru beberapa hari masuk Indonesia. Saya belum dipakai Tuhan, belum bisa terapi. Nah, ada satu orang bapak, dia punya hobi koleksi batu akik. Tetapi dia tidak mau batu akik yang beli. Dia maunya dikasih minta sama teman. Nah, dan dia tahu ada isinya apa enggak, dia tidak peduli. Tapi dia kalau ada isi yang baik dia mau, isi jelek dia nggak mau. Kemudian dia beli kalung Galaksur. Dan dia sudah tahu bahwa kita jelaskan kalung Galaksur energinya positif. Apa yang terjadi? Dia suka meditasi. Pada waktu dia meditasi, tangannya menghadap ke atas begini. Itu jarinya penuh akik semua nih. Ya. Nah, ada 3 cincin selalu jatuh dari tangannya. Yang dia heran, Pak Rudi, cincin itu pada sempit, Pak. Kalau saya pakai tangan saya itu pas-pasan. Kenapa pada waktu kejadian kok tiba-tiba menjadi longgar dan bisa naik dan jatuh? Padahal kalau tangan saya meditasi begini, Pak, dia bisa jatuh. Ini begini. Jadi begitu cincinnya bergerak, dia sudah buka mata, dia lihat ada 3 cincin, 2 di tangan kanan, 1 tangan kiri, itu selalu jatuh. Maju, jatuh. Maju, jatuh. 3 cincin. Dipasang kembali sama dia, meditasi lagi dia. Dalam hitungan berapa menit, bergerak lagi, jatuh 3 cincin itu. Kemudian dipasang. Ini istri saya juga ikut mendengar kesaksian ini. Istri saya juga dengar langsung. Kemudian dipasang sama dia, ditukar jari yang lain, yang lebih sempit. Meditasi lagi. Tiba-tiba menjadi longgar, selalu 3 cincin itu jatuh lagi. Maka dia tahu, karena kalau nggak langsung dikatakan energinya positif, berarti itu ada negatif. Dibuanglah sama dia di laut. Apa yang terjadi? Langsung keluarganya yang tadi sakit-sakitan jadi sembuh, suasana di rumah jadi enak. Biasanya suka bertengkar dengan istri, tiba-tiba tidak pernah bertengkar lagi. Jadi kalau cincin itu energinya negatif. Nah, ada yang cerita yang lebih menarik lagi. Ada seorang wanita di Sumbawa namanya Ibu Amelia. Ibu Amelia adalah orang keturunan Tionghoa dan dia ada seorang Katolik, ya, di Sumbawa, tepatnya di Desa Alas, ya, di daerah di Alas. Nah, Ibu Amelia mengalami sakit yang luar biasa di rusuk bagian bawah sebelah kiri, kesakitan luar biasa seperti tusuk pakai pisau. Setiap hari kumat minimal 2 kali sampai 6 kali. Sampai dia cerita kepada saya sampai guling-guling di lantai, teriak-teriak. Berobat ke Singapura, tidak ketemu penyakitnya. Di Singapura berapa hari aman. Begitu balik ke Sumbawa, sakit lagi seperti itu. Tiap hari 2 kali, 6 kali. Nah, ketemu sama salah satu murid saya, di terapi, dan pakai kalung Galaksur. Pak Rudi sudah 2 bulan tidak pernah kumat sama sekali. Nah, terus, bahkan saya buat penawaran waktu itu. Ya, ada Pak Sumerta juga, saya bilang, Bu, sekarang kalungnya kembali kepada saya beli uang 200 juta. Jangan, Pak. Saya malah mau beli lagi. Dengarkan, saya waktu itu baru beli mobil. Saya tukerin mobil. Jangan, Pak. Saya malah mau cerita. Nah, ini ada cerita menarik berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Jana. Pak Rudi, saya ini senang sama batu permata. Tapi mohon maaf, bukan batu permata yang beli, batu permata yang lelang. Jadi mohon maaf yang kelasnya mahal lelang. Suatu saat saya baru membeli batu permata, katanya pernah menempel di mahkotanya Raja Sumbawa. Turun-temurun katanya. Nah, tapi karena modelnya bagus, ya udah saya percaya. Saya beli. Saya tidak peduli cerita di baliknya itu. Saya beli. Pak Rudi, oleh yang menjual kalung kepada saya tidak diterangkan bahwa Galaksur tidak boleh dibuka-buka. Jadi waktu saya tidur, saya buka lah kalungnya. Taruh di atasnya, di atas ranjang ada rak. Rak itu ada patung Yesus, patung Bunda Maria. Taruh di tengah sana. Nah, kemudian saya ambil batu yang saya baru menang lelang. Saya senter, wih bagus sekali batu itu. Waktu saya sudah ngantuk, saya taruhlah senternya, batunya saya taruh di atas. Tanpa sengaja kesentuh sama kalung Galaksur, batunya. Langsung rumah saya heboh luar biasa, Pak Rudi. Jadi Pak Sumerta juga mendengar nih. Heboh bagaimana, Bu? Seperti ada 2 anjing herder, tahu anjing herder ya, German Shepherd, anjing herder raksasa, 2 berkejar-kejaran di atas plafon. Wah, ada.
Bos kayak dua anjing kejar-kejaran di plafon. Anehnya plafonnya nggak pecah, padahal itu cuma gypsum. Saya pikir ada rampok. Terus suaminya bilang, Pak, iya, gue kira ada rampok. Ambil samurai, pegang samurai. Telepon polisi, tidak diangkat-angkat. Telepon sahabat yang rumahnya dekat kantor polisi. Sekarang juga kantor polisi, ambil polisi satu, bawa pistol, dobrak sudah rumah saya. Cepetan, cepat dobrak pintunya, tendang aja udah. Karena apa? Ada rampok di plafon. Polisi datang, bawa pistol, didobrak pintunya, pintu ruang di depan didobrak, pintu kamar didobrak, polisi pun masuk. Tapi polisi pun mendengar ada suara anjing herder kejar-kejaran di plafon, suara plafon, tetapi meja, laci, kursi, semuanya bergetar. Wah, kursi melayang-layang, meja melayang-layang, semua bergetar satu rumah. Saya katakan apa? Hebat sekali batu permata itu. Berarti batu permata itu betul-betul pernah menempel di mahkota Raja Sumbawa. Kebanggaan istana. Ratusan tahun turun-turun melekat di mahkota raja. Turun-turun diwariskan. Tiba-tiba ada yang mencuri, dicongkel lah batu permata itu. Nah, kemudian dijual. Mungkin ada rajanya yang tidak terima, maka rohnya masuk ke dalam batu itu. Perlu diketahui raja-raja zaman dulu sebelum ada agama masih kepercayaannya animisme, dinamisme. Ya mungkin ada kesaktian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Masuklah raja itu ke dalam batu itu. Ketempel Kalung Galasur, disikatlah rajanya. Jadi rajanya dikejar habis-habisan sama Kalung Galasur. Suaranya di plafon itu. Nah, makanya saya katakan, Bu, berarti batu itu betul-betul saya konfirmasi, itu betul-betul asli pernah nempel di mahkota raja. Pak, saya takut, Pak. Saya punya batu banyak, Pak. Nanti kalau yang lain ada begini bagaimana? Saya tidak mau. Nah, nanti kalau ketempel semuanya begitu, Pak, bingung. Nah, akhirnya saya kasih perintah, tenang. Kalung Galasurnya Ibu, saya bawa sini, saya kasih perintah. Saya kasih perintah pada Kalung Galasur. Nanti Ibu sampai rumah semua permata-permata, batu-batu taruh di air, ember, kasih air. Kalungnya masukkan. Saya kasih perintah kepada Kalung Galasur, yang energi negatif bersihkan semua, tapi tanpa fenomena. Nggak usah meledak, nggak usah ribut-ribut, nggak usah apa-apa, nggak usah getar-getar lagi kayak itu. Keluarkan semua. Dan sudah oke. Jadi demikian Mbak Jana, bahwa benda-benda itu bisa membawa yang energi, betul. Bisa membawa ada roh dalamnya, bisa. Nah, kalau baik tidak masalah. Kalau jelek, berbahaya. Saya tambahkan satu cerita lagi. Ada orang juga kasusnya mirip, diwarisi keris oleh bapaknya. Dia tidak mau keris yang bagus. Karena keris yang bagus mau. Kalau yang jelek lebih baik hilang isinya. Lebih baik keris kosongan aja. Karena bagaimanapun kan karya seni. Ya. Nah, saya bilang, Pak, kalau mau pastikan, masukkan dalam lemari, masukkan Kalung Galasur satu, kunci sudah. Nah, semalaman di Bang Pak Rudi seperti perang Baratayuda. Ada suara kayak orang perang di dalam, tang-tong, kayak besi-besi beradu. Besok pagi, dia buka, apa yang terjadi? Ada satu keris sudah lepas dari sarungnya, cacat semua, kayak bekas diadu sama parang. Ya, nah keris yang lain semuanya masih dalam sarung, dicabut semuanya utuh. Yang satu ini hancur. Nah, berarti dia tahu itulah energi yang negatif. Langsung dibuang, langsung oke. Jadi keluarga yang tadinya suka ribut, suka apa, jadi oke. Jadi kalau ada kemasukan benda negatif dalam rumah kita, pasti suasana jadi kacau, jadi ribut, jadi pertengkar, jadi sakit. Nah, maka sampaikan kepada klien Mbak Jana, tentunya dia tidak mau bahwa benda-benda pusaka itu ada yang energi negatif. Ya, bapaknya yang sudah meninggal pun tentu tidak mau mewariskan sesuatu yang negatif yang ada setannya kepada anaknya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kumpulkan semua benda pusaka itu, tempelkan Kalung Galasur. Kalau perlu seperti cara yang terakhir, kunci dalamnya lemari. Ya, coba lihat. Kalau tidak ada apa-apa, berarti semua oke. Kalau ada sesuatu, pasti terjadi sesuatu malam itu juga. Nah, demikian Mbak Jana. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya, demikian penjelasan Pak Rudi Winata tentang benda-benda pusaka yang terkena energi Kalung Galasur.